Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Saiful Jamil dikunjungi saudaranya di Polsek Kelapa Gading. Keluarga kaget dengan adanya peristiwa itu. Suasana sepi terlihat di rumah Saiful Jamil di kawasan Jalan Gading Indah Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Artis serba bisa itu ditangkap lantaran pengaduan warga berinisial DS dengan dugaan pencabulan. Namun Arum, keponakan Saiful Jamil, menyatakan Saiful Jamil bukanlah pribadi yang jahat. Saya sedang dia cepat selesai, mungkin isu ini kan nggak benar. Itu orangnya baik. Dia buat modus sendiri dikasih ketegaran. Sementara itu, seorang saudara artis Saiful Jamil mengunjunginya di Polsek Kelapa Gading setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku kaget dengan apa yang dialami penyanyi dangdut itu. Menurut teman-temannya, korban diketahui sebagai pribadi yang baik dan normal. Selain itu, korban pernah mengakui sering diajak Saiful Jamil untuk berkunjung ke rumahnya. Cuma pas dia kenal sama Saiful Jamil, dia sering main ke rumahnya. Waktu itu BBM-an, lain-lainan juga. Terus diiming-imingin katanya mau jadi asistennya pas nonton akademi. Iya, ngomong sama anak-anak, cerita dia. Udah lama belum dia kenal Saiful Jamil? Baru ya sekitar 2 mingguan lah. Hingga kini, Saiful Jamil menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kelapa Gading akibat dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini ditangani Kepolisian Sektor Kelapa Gading. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Di antara sederet nama selebritis yang akhirnya melenggang menjadi pemimpin daerah, salah satu yang jadi perhatian adalah Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu. Nah, hari ini merupakan hari pertama ia berkantor. Kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukannya dan bagaimana respon pegawai di sana? Berikut kabarnya. Pasca pelantikan puluhan kepala daerah yang telah dinyatakan terpilih oleh KPU, maka hari ini merupakan hari pertama para pemimpin wilayah itu melaksanakan tugasnya. Lalu bagaimana ya hari pertama para artis yang terpilih dan telah dilantik menjadi kepala daerah? Salah satu selebritis yang beruntung bisa menduduki kursi kepala daerah adalah Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Sebagai wakil wali kota Palu, ia menjalani hari pertama yang sepertinya kurang mengenakan. Beginilah suasana hari pertama Pasha ketika didaulat memimpin upacara apel kesadaran yang dirangkaikan dengan upacara kampanye kesehatan dan keselamatan kerja 2016 yang diikuti ribuan PNS di lingkup Pemkot Palu. Karena baru pertama kali merasakan suasana di pemerintahan, Pasha terlihat kikuk dan kaku saat berada di antara para pejabat di pemerintahan kota Palu. Bahkan, Pasha tidak mengetahui seperti apa protokoler saat harus menjadi pemimpin upacara. Pasha harus diarahkan seorang ajudan untuk menerima laporan dari PNS yang menjadi inspektur upacara. Puncaknya saat Pasha salah mengucapkan kata usai inspektur upacara memberi laporan bahwa upacara akan segera dimulai. Kesalahan ini kemudian membuat ribuan PNS tertawa. Gelak tawa para PNS ini ternyata membuat Pasha tersinggung. Pasha sempat memarahi ribuan PNS itu karena merasa dirinya tidak dihormati. Meski demikian, Pasha mencoba tenang dan menikmati hari pertamanya menjadi wakil wali kota Palu. Pasha juga membacakan sambutan tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan serta memimpin upacara hingga akhir. Wah, ternyata tidak mudah ya jadi seorang pejabat pemerintahan dengan segala aturannya. Semoga saja Pasha segera beradaptasi dan melakukan tugas yang diembannya dengan baik. Sejumlah warga kawasan Kalijodo beramai-ramai mendaftarkan diri untuk mendapatkan rumah susun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Sementara beberapa pekerja yang ada di tempat hiburan Kalijodo sudah mulai mengemasi barang mereka untuk pulang ke kampung halamannya. Warga Kalijodo yang berada di RT 7 RW 10 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat beramai-ramai mendaftarkan diri ke posko halaman kantor Kecamatan Tambora.
Mereka mendaftar untuk mendapatkan rumah susun yang disediakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada sekitar 82 kepala keluarga yang mendaftar di wilayah itu. Meski warga antusias direlokasi, namun mereka tetap meminta kepada petugas agar pembongkaran ditunda sampai anak-anak mereka selesai menjalankan ujian di sekolah masing-masing. Nah, kalau misalkan dipindahkannya ke Pulau Gebang, kan anak sekolah itu di sini, mau ujian sini kan terlalu jauh, kasihan. Dari sekolah juga nggak boleh kan? Dari sekolahnya nggak boleh. 6 bulan sebelum ini nggak boleh pindah. Oh, jadi permasalahannya adalah anak sekolah kegiatan belajar siswa. Iya, yang mau ujian, terutama yang ujian itu yang ujian. Berarti warga ada SMP, SD, SMA? Iya, ada. Sementara sejumlah pekerja di tempat hiburan kawasan Kalijodo mulai mengemasi barang-barang dan membawanya keluar dari kafe Remang-Remang. Mereka memilih untuk pulang kampung daripada bertahan di kawasan Kalijodo, tempat mereka selama ini bekerja. Kebanyakan para PSK Kalijodo bukanlah penduduk Jakarta. Rata-rata mereka adalah pendatang yang mencoba mengadu nasib di Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Kira-kira seperti apa kemudian kondisi kawasan Kalijodo saat ini? Ini adalah kawasan Kalijodo saat ini. Wilayah Kalijodo berada di RW 5, Kelurahan Bejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. RW 5 sendiri terdiri dari 5 rukun tetangga. Jumlah penduduk yang mendiami kawasan Kalijodo tercatat ada 3.025 orang yang terbagi di dalam 1.340 kepala keluarga. Saat ini tercatat ada 1.405 orang yang bekerja setiap hari, di mana 195 orang sebagai wanita penghibur tetap dan 250 orang wanita penghibur tidak tetap. Selain itu, terdapat 100 juru parkir dan 500 orang pekerja sebagai pramusaji. Di kawasan sebesar 1,4 hektar ini terdapat 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen. Kalijodo memanas menjelang penertiban yang akan segera dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebagian warga Kalijodo menolak penertiban dan akan melakukan berbagai upaya perlawanan. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan lokalisasi Kalijodo mendapat penolakan sebagian warga yang tinggal di kawasan tersebut. Warga yang menolak digusur melakukan berbagai upaya untuk menghentikan rencana penertiban kawasan lokalisasi yang akan dikembalikan ke fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Warga bahkan menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Kalau kita berbicara ruang terbuka hijau, kita ini adalah aset negara, kita harus taat hukum. Tapi pertimbangannya, kok Kalijodo ini hanya Kalijodo saja yang dibuat sebagai ruang terbuka hijau. Lalu bagaimana Sin City status tanahnya sama, Taman Anggrek status tanahnya sama. Sebelumnya perwakilan warga Kalijodo juga mendatangi dan meminta pembelaan dari Komnas HAM dan berusaha menemui pihak DPRD DKI Jakarta. Meski mendapat penolakan, Gubernur Ahok bergeming dan tetap pada rencananya untuk merubah kawasan lokalisasi Kalijodo menjadi area terbuka hijau. Dia menuntut, kita juga bisa menuntut dia. Makanya dia sulit baca undang-undang. Dia cari Lulung udah cocok. Lulung kan punya kantor pengacara. Di dalam sistem undang-undang pokok agraria disebutkan bahwa namanya PBB itu bukan sebagai tanda milik. Terus kalau kamu dudukin tanah negara itu salah. Itu bisa pidana. Apalagi kamu dudukin tanah negara disewakan ke orang, dimanfaatkan buat bisnis, itu pidana. Makanya dia cari Lulung cocok udah. Aduh, iya nggak apa-apa, di Jakarta kan penuh oknum. Upaya sosialisasi dan pendataan warga yang tinggal di area yang berada di sebagian wilayah Jakarta Barat dan Utara tersebut terus dilakukan. Pemprov juga melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk menyiapkan langkah teknis yang bisa dilakukan jika upaya penertiban mendapatkan perlawanan warga. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, kepolisian mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Jessica Kumala Wongso telah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak Kamis lalu. Pemeriksaan ini digelar penyidik Polda Metro Jaya untuk penguatan alat bukti. Selama menjalani pemeriksaan, Jessica dijenguk tim kuasa hukumnya serta keluarganya. Jessica menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan psikiatri forensik. Sementara itu, pihak kepolisian mengaku telah mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Polisi berharap berkas perkara tahap pertama kasus pembunuhan Mirna dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pekan ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menutup kegiatan prostitusi di daerah Kalijodo, Jakarta Barat mendapat perhatian serius. Pemprov juga dianggap bisa belajar dari penutupan lokasi prostitusi Keramat Tunggak, Jakarta Utara yang saat ini menjadi Islamic Center. Dan berikut laporan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Abdullah Hoirudin dari Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menutup tempat lokalisasi prostitusi Kalijodo yang berada di wilayah Jakarta Barat tampaknya harus bercermin dan melihat dari keberhasilan pada saat itu Gubernur Sutioso yang menutup lokalisasi Keramat Tunggak, Jakarta Utara. Pada saat itu Gubernur pada tahun 1999 hingga tahun 2000 menutup seluruh kegiatan prostitusi dan menyulapnya menjadi Jakarta Islamic Center. Dan hingga saat ini, bangunan masjid yang begitu megah berdiri di atas lahan seluas 11 hektar. Dan kegiatan keagamaan terus digaungkan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Islamic Center. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum menutup Kalijodo. Yang pertama adalah memperhatikan ekonomi yang ada di sana, bagaimana bisa melangsungkan kehidupan dan memberikan mata pencaharian setelah menutup tempat lokalisasi tersebut. Yang kedua adalah pembentukan mental bagi pekerja yang ada di sana untuk tidak mengulangi pekerjaannya tersebut. Oh ya tentu saja ya, ketika kita ingin menutup suatu membuang masalah katakan, maka harus ada solusi tentu saja. Kalau dalam ini tentu saja menurut saya salah satu yang penting adalah solusinya bagaimana memberikan wadah atau sarana untuk mereka hidup lebih baik dalam ini tentu ekonomi atau kerjaan ya. Karena ketika mereka melakukan seperti itu tentunya juga mereka sebenarnya tidak ingin, tapi karena mungkin terpaksa ekonomi atau yang lain sebagainya, maka kalau mau ditutup menurut saya pemerintah yang terlebih dahulu harus menyiapkan adalah bagaimana lapangan kerja. Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menutup seluruh praktek kegiatan prostitusi yang berada di wilayah Kalijodo, Jakarta Barat patut kita dukung sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk Indonesia, khususnya Jakarta, jauh lebih sehat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Riyad Nur Hidayat, Abdullah Hoirudin, Berita 1, Jakarta. Tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara Jessica mengaku pemeriksaan kejiwaan tersebut yang keempat kalinya. Sejak tadi pagi hingga malam ini, Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, masih berada di ruang poli kejiwaan RSCM. Jessica dibawa ke ruang poli kejiwaan oleh tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut tim kuasa hukum yang mendampinginya, pemeriksaan kejiwaan tersebut merupakan yang keempat kalinya. Tim kuasa hukum meminta agar dokter RSCM menunda pemeriksaan kejiwaan Jessica. Selain ditemani tim pengacaranya, Ibunda Jessica juga hadir di poli tes kejiwaan. Ibunda Jessica enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait kedatangannya tersebut.
itu pakaian Jessica. Polda Metro Jaya akan menyelesaikan berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ke tahap P21 pada pekan depan. Hingga kini berkas kasus pembunuhan Mirna masih terus dilengkapi resume berita acara. Direktur Reskrimum Kombes Pol Krisna Murti mengaku telah mencukupi bukti pidana tersangka Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku di balik kematian temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Penyidik telah yakin terhadap bukti yang telah dikumpulkan tanpa harus mendapat pengakuan dari tersangka. Karena fokus penyidik lebih kepada motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap kawannya sendiri. Berbagai teknik pemeriksaan yang dilakukan penyidik juga nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Jika terbukti namun tersangka Jessica tetap mengelak, maka akan dijelaskan oleh para ahli. Seperti hasil pemeriksaan psikologi forensik dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan. Saat ini sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap saudari Mirna. Dari hasil penyelidikan polisi kan diketahui dan publik juga tahu bahwa Mirna adalah kawan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembuktian kami sudah firm dan sekarang proses melengkapi berkas dikebut. Minggu depan insya Allah kami upayakan untuk diserahkan tahap pertama ke JPU. 4 tersangka sudah ada rekan kami Danang Kusuma di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Danang, benarkah hari ini dengan menjalani tes kejiwaan Jessica diinapkan di RSCM? Silakan Danang. Ya, Balkis, selamat malam. Informasi yang kami terima memang bahwa pada hari ini Jessica menjalani tes sejumlah tes kejiwaan yang dilakukan oleh psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Jessica diketahui hadir di gedung psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini pada pukul 10 pagi tadi dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan atau menjalani sejumlah tes kejiwaan oleh tim psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pemeriksaan tes kejiwaan ini berdasarkan keterangan dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisna Murti menyatakan bahwa ini merupakan bagian kebutuhan penyidik untuk melengkapi data-data sebelum diserahkan kepada pengadilan dan juga salah satu cara bagaimana polisi nantinya untuk mengungkapkan motif dari pembunuhan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap temannya yang bernama Mirna Salihin di Cafe Olivier beberapa waktu yang lalu. Informasi yang beredar di kalangan awak media di mana awak media memang masih menunggu kapan sebenarnya Jessica akan selesai diperiksa atau menjalani tes kejiwaan ini. Memang belum ada informasi yang pasti kapan Jessica akan selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan. Namun informasi yang beredar bahwa Jessica nanti diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber kami bahwa pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu beberapa hari sehingga untuk lebih memudahkan jalannya tes kejiwaan ini Jessica diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun sekali lagi kami belum mendapatkan informasi bahwa kapan Jessica selesai diperiksa tes kejiwaannya pada hari ini. Balkis. Baik, Danang Kusuma, kita akan lihat lagi nanti perkembangan karena memang benarkah diinapkannya Jessica ini juga ada sesuatu yang baru nanti yang akan dibuktikan oleh kepolisian. Terima kasih Danang Kusuma. Selamat malam. Reporter TV One sudah ada Danang Kusuma yang saat ini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Selamat malam Danang, bagaimana hasil pemeriksaan Jessica pada malam hari ini? Ya, selamat malam Caca. Dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini memang hari ini Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan atau tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo oleh tim psikiater di RSCM Jakarta Pusat. Kami belum dapatkan informasi apakah Jessica pada hari ini telah usai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan atau belum, karena memang awak media yang sepanjang hari ini meliput di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini tidak dapat meliput maupun mengabadikan gambar jalannya pemeriksaan tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikiater di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap Jessica Kumala Wongso. Namun keberadaan Jessica dapat dipastikan sepanjang hari ini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana Jessica Kumala Wongso datang di gedung psikiatri RSCM Jakarta Pusat ini pada
pada pukul 10 pagi hari tadi, dan hingga saat ini kami belum bisa memastikan apakah Jessica telah selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan sepanjang hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan dari sumber kami di dalam bahwa Jessica pada malam hari ini akan diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna memudahkan jalannya proses pemeriksaan kejiwaan pada esok hari, karena sekali lagi informasi yang kami terima bahwa pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu berhari-hari, sehingga terkait dengan kapan hasil pemeriksaan tes kejiwaan ini kami belum bisa memastikan kapan pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit akan mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikiater terhadap Jessica Kumolo Wongso ini. Pantauan kami pada malam hari ini bahwa memang pihak kepolisian masih berjaga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna tentunya mengamankan jalannya proses pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica Kumolo Wongso ini. Terkait dengan tes kejiwaan ini, memang ini merupakan bagian dari penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga kebutuhan penyidik untuk mencari informasi baru, karena diharapkan dari hasil pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica ini diharapkan ada informasi terbaru dalam perkembangan kasus pembunuhan Wayan Mirna yang dilakukan oleh Jessica Kumolo Wongso. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada malam hari ini. Baik, Danang, ini merupakan pertama kali Jessica dipindahkan dari penahanan di Polda Metro Jaya. Apakah Jessica ditempatkan di ruangan khusus di RCM dan terpisah dengan pasien lainnya? Iya, Caca, kami dapat menyampaikan bahwa memang ini pertama kali Jessica keluar dari Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Terkait apakah Jessica